Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Ponelisa. Sebelum kita mulai video kali ini, buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku atau yang belum subscribe channel aku, bisa tolong subscribe dan like channel aku ya. Terima kasih. Di video kali ini aku bakal bahas tentang 7 mitos tentang kucing yang dipercaya dari dulu sampai sekarang, dan banyak orang juga yang percaya bahwa mitos ini itu benar adanya. Tapi apakah mitos ini itu benar? Kita bisa langsung simak video berikut. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Oke, jadi kita mulai dari mitos yang pertama. Mitos yang pertama itu bahwa kucing selalu tidur karena kucing itu hewan yang pemalas. Mitos ini itu sebenarnya salah ya teman-teman. Faktanya, tidur kucing itu memang lebih rumit daripada yang kita bayangin. Dari 24 jam per hari, kucing itu seharinya bisa tidur 16 sampai 20 jam per hari. Menurut Cat Behavior Associates menjelaskan bahwa kucing biasanya nggak benar-benar tidur pulas. Sebagian waktu tidur kucing dihabiskan dengan inderanya yang masih tetap waspada dan mendengarkan mangsa, predator, atau berbagai macam suara yang mengganggu. Nah, ini bukti banget teman-teman. Kalau teman-teman yang punya kucing di rumah, bisa mungkin lebih diperhatiin kucingnya. Kalau mereka lagi tidur itu kadang matanya tuh kayak kebuka sedikit gitu. Kayak kebuka, tutup. Jadi mereka tuh tidurnya separuh tidur, separuh bangun, karena mereka harus tetap menjaga insting mereka untuk selalu terjaga kalau misalnya tiba-tiba ada ancaman yang mengganggu. Jadi kalau misalnya kucing tidur nih, tiba-tiba ada suara keras banget, otomatis itu kucing langsung bangun dan dia bisa langsung di posisi kayak dia kabur. Jadi emang itu udah insting kucing. Kalau kucing itu tidur tuh kadang bisa tidur pules juga, dan itu biasanya cuma bisa berlangsung 5-10 menit. Sisanya itu kucing tidur dengan keadaan terjaga tadi, jadi menyiapkan dirinya untuk memangsa predator lain. Dikutip dari Vet Street, ada alasan biologis mengapa kucing membutuhkan banyak senggang, yaitu untuk diet. Kucing adalah pemakan daging, dan istirahat dalam waktu lama membantu sistem pencernaan mereka untuk mencerna makanan-makanan mereka. Jadi mitos bahwa kucing itu hewan yang pemalas karena mereka itu kerjaannya tidur setiap hari, itu kurang tepat ya. Jadi mereka punya alasan biologis sendiri kenapa mereka harus tidur lama, dan itu untuk kebutuhan tubuh mereka sendiri. Mitos kedua adalah pernyataan bahwa kucing yang nggak boleh keluar rumah atau selalu di dalam rumah itu adalah kejam. Untuk pendapat ini sebenarnya tiap orang punya pendapat masing-masing ya teman-teman. Menurut teman-teman sendiri gimana? Bisa komen di bawah. Dan sebenarnya itu karena ini pilihan orang masing-masing ya. Orang ada yang lebih milih kucingnya boleh keluar karena mereka nganggep kucing itu juga butuh refreshing kayak manusia. Kalau di dalam rumah terus bakal bosen dan nanti bisa stres. Mereka butuh keluar untuk mengejar mangsa-mangsa mereka di luar sana kayak tikus, serangga, untuk bisa main keluar juga. Tapi juga ada opini lain, orang-orang yang menganggap bahwa kucing di rumah itu jauh lebih baik daripada di luar, karena di luar itu bisa membahayakan untuk keselamatan mereka. Jadi mereka itu memang nggak boleh keluar dan harus selalu di rumah. Nah, menurut seorang ahli namanya Jane Ehrlich menganggap bahwa kucing peliharaan ya teman-teman, bukan kucing liar. Jadi kucing peliharaan itu kucing yang udah biasa dari kecil dan udah beradaptasi lingkungannya itu ya di dalam rumah terus, yang biasa tidak keluar. Itu harus 100% dijaga di dalam rumah. Alasannya dia bilang terutama untuk menjaga mereka agar lebih aman. Dengan begitu kucing rumahan nggak berisiko ditabrak mobil, ditangkap predator, terjebak di suatu tempat dan sekarat di sana, atau malah mereka bisa kena penyakit dan kemudian kehilangan nyawa mereka. Buat kucing rumahan sendiri, kucing peliharaan yang biasa di rumah itu, mereka secara psikologis udah beradaptasi untuk berada di dalam rumah karena mereka udah biasa di dalam rumah. Jadi kalau mereka nggak pernah keluar itu, kan nggak bakal mengalami stres asalkan mereka punya mainan dan arena
bermain yang cukup. Jadi untuk mitos yang kedua ini bahwa kucing di dalam rumah itu nggak boleh keluar itu kejam, itu sebenarnya punya pendapat sendiri ya. Next kita lanjut ke mitos yang ketiga. Mitos ketiga adalah semua kucing dilahirkan sebagai pemburu. Nah, mitos ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena ini sebenarnya tergantung dari kucing masing-masing. Jadi nggak semua kucing itu bisa berburu. Contohnya, kita ambil kucing rumahan, kucing peliharaan yang dari lahir, dari kecil mereka itu udah di rumah, dirawat sama manusia. Dari lahir sampai mereka besar, itu mereka selalu diberikan makanan yang cukup. Jadi mereka tuh nggak perlu berburu, mereka nggak perlu cari makan sendiri, karena makanan bakal selalu ada untuk mereka. Nah, kayak gini ini membuat si kucing kehilangan kemampuan untuk berburu mereka. Mereka tuh nggak pernah berburu sama sekali. Lain halnya dengan kucing liar ya. Kalau kucing liar kan memang mereka mau nggak mau harus mencari makanan sendiri. Jadi kemampuan berburu mereka itu akan selalu terasah untuk mempertahankan hidup mereka. Jadi mereka harus mencari makan untuk diri mereka sendiri. Jadi kemampuan berburu kucing liar dan kucing rumahan itu pasti berbeda. Kucing rumahan beberapa malah sama sekali nggak minat untuk berburu. Jadi kalau misalnya mereka lihat tikus tuh ya udah cuma diliatin doang. Jadi mitos yang kali ini bahwa semua kucing dilahirkan sebagai pemburu itu kurang tepat ya teman-teman. Kembali lagi ke kucingnya masing-masing, karena nggak semua kucing itu suka berburu dan bisa berburu. Mitos yang keempat adalah kucing menganggap makanan lebih penting daripada manusia. Mitos ini apakah benar? Jadi ada sebuah penelitian dari Oregon State University terhadap kucing. Jadi sampelnya itu mereka ngambil 2 kelompok kucing, yang satu kucing peliharaan, yang kedua kucing dari penampungan. Penelitian ini mereka memberikan 3 opsi buat para kucing ini. 1, makanan, bermain dengan manusia, atau ketiga bermain dengan mainan. Pada akhir tes penelitian mereka ini, mereka mendapatkan kesimpulan bahwa lebih banyak kucing yang memilih untuk bermain dengan manusia daripada makanan. Ini bukan berarti semua kucingnya ya, tetap tergantung kucing masing-masing gimana. Jadi mitos bahwa kucing itu sebenarnya nggak peduli dengan manusia, cuek, atau mereka ya nggak punya rasa sayang lah terhadap manusia. Jadi sebenarnya kucing itu juga sangat membutuhkan dan seneng banget dapat afeksi dari manusia, apalagi manusia yang deket dengan mereka. Tetapi ya mereka ngasih cara untuk menunjukkannya mungkin sedikit unik yang kita manusia juga nggak paham, yang harus lebih lagi mencoba untuk memahami si kucing, sama kayak susahnya memahami si doi. Kita lanjut ke poin yang kelima, bahwa kucing tidak suka sayur. Nah, mitos ini tuh mungkin benar, mungkin enggak ya. Tapi faktanya nggak semua kucing itu nggak suka sayur. Beberapa kucing, termasuk kucing aku, kalau keluar dan mereka main, terus mereka lihat rumput atau tanaman, itu kadang dimakan. Tapi ya kembali lagi ke si kucing, itu nggak semua kucing mungkin bisa makan sayur atau suka makan sayur. Tapi beberapa kucing itu ada yang suka makan. Kalau menurut teman-teman gimana? Kucing teman-teman gimana? Ada yang suka makan rumput juga atau makan sayur kayak kucing aku? Bisa komen di bawah ya. Lanjut ke mitos yang keenam, kucing suka susu. Nah, kayak penggambaran di banyak tempat, di kartun, di film-film, minuman mereka itu susu yang pertama. Jadi mitos ini sebenarnya kurang tepat juga, dan ini mitos yang sering banget salah kaprah kita. Ngelihatnya kalau kucing itu digambarkan ya minum susu, minum air mineral biasa. Faktanya kucing itu minum susu hanya sewaktu mereka menyusui atau sewaktu mereka minum ASI. Tapi setelah mereka itu dicapeh ASI atau ya induk mereka itu melepas mereka untuk minum ASI, setelah itu tuh mereka nggak bakal minum susu sama sekali. Kecuali kita manusia memberikan susu ke kucingnya itu.
Nah, karena kucing itu kan dari bayi biasa minum ASI, setelah itu nggak minum ASI sama sekali kan. Jadi beberapa kucing tubuhnya itu menyesuaikan karena mereka udah nggak pernah konsumsi susu lagi. Jadi enzim-enzim di dalam tubuh mereka yang untuk membantu pencernaan susu ini juga mulai hilang sedikit-sedikit. Untuk beberapa kucing, mereka itu laktosa intoleran, bahasa gampangnya kemampuan tubuh mereka untuk mencerna gula pada susu itu nggak ada. Jadi yang malah nantinya kalau misalnya kucing kita itu laktosa intoleran, bakal malah menyebabkan kucing kita itu mencret atau diare karena badan mereka itu nggak biasa mengkonsumsi susu udahan, tapi kita ngasih susu jadinya kayak pencernaan mereka bakal terganggu dan mereka malah jatuh sakit karena mereka biasanya nggak minum susu, kita kasih susu. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih susu ke kucing teman-teman itu diperhatikan ya, apakah kucing teman-teman itu laktosa intoleran atau enggak. Kalau misalnya emang kucing teman-teman itu emang udah biasa minum susu dan nggak masalah, ya nggak apa-apa karena memang kucing itu sudah terbiasa untuk minum susu sampai gede. Tapi kalau misalnya enggak, teman-teman harus hati-hati ya mau ngasih susu ke kucing, takutnya maksudnya baik tapi nanti buat tubuh kucingnya nggak bisa dan akhirnya si kucing mencret. Jadi untuk mitos yang keenam ini yang kita sering banget salah kaprah bahwa kucing itu suka susu, itu kurang tepat, dan karena faktanya di lapangan tidak seperti yang ada di kartun dan di film-film. Oke, next kita lanjut ke mitos yang terakhir. Yang mitos terakhir yang ketujuh adalah kumis kucing dapat membantu keseimbangan tubuh si kucing. Nah, banyak banget orang yang percaya bahwa kumis kucing itu membantu keseimbangan badan si kucing ini. Tapi ternyata ini juga mitos loh teman-teman. Tapi bukan berarti kalau misalnya kumis kucing ini tuh nggak ngebantu keseimbangan kucing, terus boleh dipotong gitu ya. Jangan. Emang dianjurkan untuk kumis kucing itu tidak dipotong. Karena pada dasarnya kumis kucing ini tuh terbentuk dari bahan yang sama kayak tanduk-tanduk hewan lain, dan nama bahan ini tuh adalah keratin. Kumis kucing ini tuh terdiri dari banyak banget syaraf yang terhubung sama si kucing yang fungsinya untuk merasakan perubahan udara dan suhu. Jadi memang sebaiknya untuk tidak memotong kumis kucing ya teman-teman, karena kalau misalnya kumis kucing dipotong itu si kucing teman-teman itu bakal ngerasa lebih lemah dan takut dan gak percaya diri. Kalau misalnya kemungkinan terburuk mereka itu bisa stres dan gak mau makan cuman karena kumisnya dipotong. Jadi jangan sampai teman-teman memotong kumis kucing teman-teman ya. Dan mitos ketujuh ini juga banyak orang salah kaprah bahwa sebenarnya fungsi kumis kucing itu bukan buat keseimbangan tapi buat merasakan perubahan udara dan suhu yang ada di sekitar mereka. Nah, menurut teman-teman gimana dari 7 mitos ini tuh? Teman-teman ada yang salah kaprah juga nggak? Atau oh aku udah tahu sih memang? Nah, bisa komen di bawah ya. Atau malah mungkin teman-teman punya mitos lainnya yang orang banyak percaya tapi kenyataannya nggak gitu, itu juga bisa komen di bawah buat kalau misalnya teman-teman mau berbagi info juga ya tentang kucing. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin notifikasi channel kalian karena setelah ini aku bakal update juga. Karena ini masih part 1 ya, part 1-nya 7 mitos, yang nanti bakal ada lanjut part 2. Part 2 ini juga mitos tentang kucing tapi bedanya lebih ke yang ke alam bawah. Ya, jadi sekian dari video aku tentang 7 mitos ini. Semoga teman-teman enjoy dan bye-bye.